Hai, good morning. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat hari ini ya. Nah, hari ini Rosa akan share video lagi tentang pembelajaran kita di hari Jumat tanggal 20 Mei 2020. Kita masih belajar di tema 9 benda-benda di sekitar kita. Subtema 3 manusia dan benda di lingkungannya. Kita masuk di PB 4 sampai 5. Nah, muatan yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4, PKN KD 3.4 dan 4.4, IPS KD 3.3 dan 4.3, IPA KD 3.9 dan 4.9, SBDP KD 3.4 dan 4.4. Kita mulai ya. Kita mulai dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita mau belajar tentang perbedaan berbagai jenis iklan elektronik, unsur-unsur iklan media elektronik, lalu membedakan iklan elektronik berdasarkan isinya. Perbedaan berbagai jenis iklan elektronik. Nah, iklan elektronik itu adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Jadi iklannya pakai alat elektronik. Iklan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, kali ini kita mau belajar tentang iklan media elektronik. Iklan media elektronik itu ada 3, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan media digital. Media digital itu boleh internet ya. Contohnya, iklan radio itu disampaikan dalam bentuk audio atau suara, karena kita nggak bisa lihat gambar di radio ya. Kalau televisi disampaikan dalam bentuk audio visual. Audio visual artinya kita bisa dengar dan lihat. Sama seperti televisi, di media digital juga kita bisa lihat audio visual, itu iklannya. Boleh juga dalam bentuk audio. Kalau audio itu papan reklame. Nah, Rosa punya contoh di Ayo Berlatih tema 9 halaman 153. Contoh yang pertama di media elektronik itu ada televisi. Rosa ambil produknya itu adalah Sunlight. Tanggapan Rosa tentang iklan Sunlight itu adalah menarik perhatian masyarakat karena dia menggunakan video yang lucu. Lalu radio, media elektroniknya radio. Contoh yang Rosa ambil itu adalah motor Honda. Nah, kalau di motor Honda, dia menarik karena membuat dialog dengan beberapa orang yang menjelaskan tentang keunggulan motor. Lalu, Rosa punya media elektronik televisi, internet. Internet contohnya itu handphone. Rosa ambil saja handphone Oppo. Handphone Oppo itu menarik karena menunjukkan aplikasi yang menarik yang terdapat pada handphone tersebut. Jadi dia dipromosiinnya dengan keunggulannya masing-masing. Kita masuk ke unsur-unsur iklan media elektronik. Unsur-unsur media iklan elektronik itu ada audio, ada video, ada waktu, ada bahasa dan kalimat. Untuk media radio, itu audionya berupa penggambaran produk dengan jelas melalui kata-kata maupun efek suara. Lalu media televisi berupa suara manusia, hewan, dan tumbuhan, musik, atau hanya berupa efek suara. Lalu media internet itu berupa video yang memiliki unsur suara. Kalau di videonya, kalau media radio itu tidak punya video, kalau di televisi dia menggunakan gambar untuk menarik perhatian konsumen. Jadi gambarnya dibuat bergerak. Sama seperti televisi, internet juga menggunakan gambar bergerak. Untuk waktunya, waktu media radio dan televisi itu menggunakan waktu yang singkat. Kalau media internet itu punya waktu yang singkat dan meletakkannya pada halaman website. Untuk bahasa dan kalimat, ketiga-tiganya menggunakan bahasa formal dan informal. Kalimatnya juga harus singkat, padat, yang mudah dipahami untuk masyarakat, lalu menarik juga. Oke, contohnya, Rosa punya contoh.
di Ayo Berlatih, Bu Pena 5D halaman 164 sampai 165. Contohnya sebagai berikut. Oke, itu adalah salah satu contoh media elektronik ya. Yang pertama ada soalnya, internet media elektronik apakah yang digunakan pada iklan tersebut? Nah, itu media elektronik internet ya. Aplikasinya ada yang tahu? Ya, itu aplikasi TikTok. Yang kedua, barang apa saja yang ditawarkan pada iklan tersebut? Nah, iklan itu menawarkan penghilang kerak kotoran ya. Informasi apa yang kamu peroleh dari iklan tersebut? Bahwa informasinya Word Tornado itu mampu membersihkan kerak dan kotoran hanya dalam 1 menit. Menurut pendapatmu, apakah iklan tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai iklan media elektronik yang baik? Jawabannya adalah sudah, karena iklan tersebut memenuhi unsur-unsur iklan elektronik media internet. Oke, kita lanjut pada topik selanjutnya, membedakan iklan elektronik berdasarkan isinya. Jadi dari berdasarkan isinya kita tahu jenis-jenis, kita harus tahu dulu jenis-jenis iklan elektronik itu. Iklan elektronik dibagi 3, yaitu iklan komersial, iklan perusahaan, dan iklan layanan masyarakat. Iklan komersial itu adalah iklan yang menginformasikan produk atau barang jasa yang ditawarkan. Nah, seperti yang tadi, itu produk yang tadi, iklan yang tadi kita dengar itu adalah salah satu contoh iklan komersial. Nah, lanjut ke iklan perusahaan. Iklan perusahaan itu adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan, berguna untuk menarik perhatian masyarakat untuk bergabung atau membeli atau untuk mencari nama baik dari perusahaan tersebut. Nah, lalu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu adalah iklan yang memberi informasi kepada masyarakat. Nah, contohnya untuk yang saat ini gunakan masker, lalu jaga jarak. Nah, itu adalah iklan layanan masyarakat. Oke, sampai di situ pelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk ke pelajaran PPKN. Pelajaran PPKN kita mau belajar tentang membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, lalu menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar. Udah, kita masuk topik pertama, membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan masyarakat itu adalah yang pertama, mengadakan festival budaya dan peringatan Hari Besar Nasional. Salah satu Hari Besar Nasional yang kemarin kita pelajarin itu adalah Hari Tentara Nasional, dijatuhkan pada tanggal 5 Oktober 2017. Lalu mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia di setiap acara resmi, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, lalu mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agamanya, lalu membina sikap saling menghormati dan menghargai antar agama. Oke, kita punya contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu adalah bersifat sombong dan memilih-milih teman di sekolah, pertengkaran antar warga, dan ketiga, tawuran antar pelajar. Yang keempat, meremehkan atau mengejek agama lain. Yang kelima, konflik antar suku. Nah, perilaku itu tidak boleh kita lakukan ya, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Oke, kita lanjut pada pembelajaran menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar. Ciri-ciri hidup rukun itu adalah menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, saling menghormati dan saling menyayangi. Jadi hidup harus rukun, ciri-cirinya seperti itu. Nah, hidup rukun punya manfaat. Yang pertama itu tidak ada pertengkaran, keluarga kita harmonis, aman, damai, tentram,
dan memperkokoh persatuan dan kesatuan pastinya ya. Lalu apa akibat hidup tidak rukun? Kalau hidup tidak rukun berarti terjadi pertengkaran, hidup menjadi tidak tentram, lalu mudah terkena hasutan orang lain untuk berbuat jahat kepada orang ya. Lalu terjadinya perpecahan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus memang hidup rukun. Nah, Lause punya ayo berlatih dalam buku pena 5D halaman 170. Pertanyaannya adalah, kelas Dedi akan menentukan jenis kesenian daerah yang akan mereka tampilkan dalam kegiatan gelar budaya sekolah. Dalam berdiskusi kelas, ada beragam pendapat yang disampaikan banyak siswa. Bagaimanakah sebaiknya tindakan Dedi sebagai ketua kelas? Ada yang bisa menjawab? Oke, kita jawab sama-sama. Tindakan Dedi sebagai ketua kelas adalah mendengarkan pendapat banyak siswa dan menerima pendapat tersebut, lalu mengambil kesimpulan dan kesepakatan terhadap jenis kesenian daerah yang akan mereka tampilkan dalam kegiatan gelar budaya sekolah yang akan mereka lakukan. Nah, jadi itu sifatnya hidup rukun. Jadi dengan kegiatan seperti ini mereka bisa hidup rukun. Oke, sampai di situ ya pembelajaran PKN. Kita masuk ke pembelajaran IPS. Belajar IPS kita mau belajar menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi kita sekarang mau belajar kegiatan ekonomi. Manfaat kegiatan ekonomi itu adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ekonomi, kebutuhan kita bisa terpenuhi. Lalu gimana cara menghargai kegiatan ekonominya? Yang pertama, tidak mencela dan meremehkan mata pencarian orang lain. Jadi kita nggak boleh ejek ya pekerjaan orang-orang di sekitar kita ya. Menghormati orang yang sedang bekerja. Jadi seperti contohnya untuk menghargainya, misalnya kalau di sekolah ibu lagi bersih-bersih, nah kita mau lewat, nah kita harus bilang sama ibu permisi. Nah itu adalah salah satu cara menghormati pekerjaan orang lain. Lalu menghargai pekerjaan orang lain, lalu membiasakan membeli produk-produk lokal, dan membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Nah, mengonsumsi makanan dalam negeri itu adalah salah satu untuk melestarikan makanan tradisi Indonesia ya, supaya makanan kita juga tidak punah. Lalu Lause punya latihan, ayo berlatih buku pena 5D halaman 163. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar produksi yang dihasilkan disenangi pembeli? Lalu yang kedua, setujukah kamu penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud menghargai usaha ekonomi orang lain? Mengapa demikian? Jelaskan pendapatmu. Oke, kita jawab. Yang pertama adalah memiliki tampilan yang menarik dan produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan pembeli. Ya, itu harus ya. Yang kedua itu adalah setuju. Karena menggunakan barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan kesejahteraan produsen dalam negeri. Jadi untuk mensejahterakan produsen juga pembuat batik ya. Oke, kita lanjut. Sekian pembelajaran IPS, kita lanjut ke pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA kita mau belajar tentang larutan dalam pewarna batik jemputan. Jadi larutan apa yang dipakai dalam batik jemputan? Nah, larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Oke, kita ingat kembali larutan itu ada 2, yaitu larutan zat terlarut dan zat pelarut. Apa itu zat terlarut? Zat terlarut itu adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit dan lebih pekat atau lebih kental. Itu biasanya adalah zat terlarut.
Kalau zat pelarut itu adalah zat yang jumlahnya lebih banyak dan tidak pekat. Jadi dia tidak keruh biasanya. Oke, pewarna pada batik jumputan. Ada yang tahu apa yang digunakan? Oke, larutan dalam pewarna batik jumputan itu digunakan ada 2 pewarna, yaitu pewarna alami dan pewarna sintesis. Pewarna alami itu adalah pewarna yang berasal dari sari tumbuhan berupa daun, bunga, biji, ataupun hewan dan material lainnya. Jadi bahan-bahan alami ya. Lalu pewarna sintetis. Pewarna sintetis itu adalah pewarna yang berasal dari zat kimia. Jadi pewarna yang dibuat dari proses bahan kimia. Apa contoh pewarna alami? Contohnya itu adalah kalau di batik jumputan sering kita temui itu bahannya itu adalah kunyit. Kunyit untuk warna kuning, daun suji atau daun pandan itu untuk warna hijau. Nah, dan daging buah naga itu untuk warna ungu. Jadi itu ya yang sering digunakan untuk pewarnaan batik jumputan. Oke, sudah paham ya? Nah, kita masuk ke SBDP. SBDP kita mau belajar tentang membuat karya seni rupa. Lalu membuat batik perintangan. Kita masuk topik yang pertama ya, membuat karya seni rupa. Nah, contoh karya seni rupa itu adalah batik, salah satu karya seni Indonesia. Itu adalah batik. Nah, batik itu menggunakan malam ya, lilin malam. Nah, apa itu? Sekarang kita mau belajar tentang batik jumputan. Batik jumputan itu apa? Batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Jadi dia diikat lalu dicelup dengan warna yang tadi, warna alami. Seperti tadi kunyit, lalu daun pandan atau daun suji, itu lalu daging buah naga. Nah, itu biasanya yang digunakan untuk batik jumputan. Lalu Lause punya alat-alat untuk batik jumputan. Apa itu? Itu adalah yang pertama itu adalah kain, media tempat untuk motif batik yang akan dibuat. Lalu pewarna, memberi warna pada kain. Lalu itu ada kelereng, batu atau uang koin, itu untuk membantu menciptakan motif batik. Lalu ada karet gelang, tali, dan tali itu ya, untuk mengikat bagian kain yang tidak diberi warna. Lalu ada garam dan cuka untuk memperkuat warna agar tidak mudah luntur. Selanjutnya ada pensil untuk membuat desain hiasan ke kain. Lalu ada panci untuk wadah proses pencelupan, ember untuk wadah pembilas kain. Lalu ada gunting untuk menggunting karet pada saat ikatan akan dibuka. Lalu pengaduk untuk mengaduk kain yang akan menjadi batik jumputan. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembuatan batik jumputan. Silakan saksikan. Nah, yang pertama dia siapin alatnya dulu ya. Alatnya seperti yang tadi ya. Nah, itu dia letakkan kelereng ke kain yang akan dibuat batik jumputan. Lalu dia mengambil pensil untuk memberi tanda di kelerengnya supaya apa? Memberi motifnya. Dia kasih motifnya. Lalu dia ambil kelerengnya, dia masukkan ke kain, lalu kainnya dia ikat pakai karet. Nah, dia pakai 2 kelereng itu.
dalam satu gulungan dia pakai 2 kelereng. Nah, itu motif yang dia mau, yang dia sukai. Nah, kalian kalau mau coba, silakan coba di rumah. Pakai pewarna alami ya, jangan pewarna sintetis. Karena pewarna alami kalian bisa lebih mudah dapetinnya. Mudah itu lebih aman daripada pewarna kimia sintetis ya. Lalu dia masukkan cuka ini ke dalam air. Kita masukkan cuka. Kalian boleh masukkan garam juga di dalam air cuka ini. Nah, di sini dia cuma pakai cuka aja. Lalu dia masukkan kainnya, kain yang tadi mau dibuat batik jemputan ke dalam panci itu. Lalu dia rebus. Nah, kainnya direbus. Sudah kainnya direbus, diambil ke wadah selanjutnya, wadah yang berisi air biasa. Nah, lalu gak usah nunggu lama, langsung masukin aja ke pewarnanya. Nah, di sini di video ini dia pakai pewarna kunyit, warna kuning ya. Dia pakai kuning. Nah, sudah didiamkan 1 jam, dia jemur. Itu harus didiamkan dulu 1 jam supaya pewarnanya meresap ke kain. Sudah dijemur. Lalu kalau sudah kering, kita ambil. Nah, sudah diambil, potong-potong, buka lagi ikatannya. Dibuka ikatan karetnya. Nah, hati-hati ya kalau mau buka seperti ini ya, apalagi pakai pisau. Nah, itu dia sudah selesai. Sampai di situ videonya ya. Nah, kalau kalian mau buat, silakan buat di rumah ya. Nah, selanjutnya kita mau buat batik perintangan. Batik perintangan itu adalah batik yang dibuat dengan cara menggunakan lilin malam sebagai perintang, jadi sebagai batas-batasnya, supaya pewarnanya itu tidak lari atau menyebar ke kain yang lainnya. Jadi caranya dia pakai garisnya itu menggunakan lilin malam. Gimana caranya? Nah, itu Ausu punya video gimana cara membuat batik perintangan. Yuk kita saksikan lagi ya. Nah, dia ambil lilin malam, lalu dia buat polanya, atau kalian buat motifnya. Dia buat motifnya itu bulat-bulat. Nah, kalau kalian mau coba juga boleh, tinggal cari lilin malamnya di tempat kerajinan, lalu kain putihnya, lalu kalian buat motifnya. Terserah kalian mau buat motifnya gimana. Nah, ini masih pembuatan motifnya ya. Oke, nah itu boleh disiram-siram gitu aja sih katanya, atau digaris-garisin. Nah, lalu setelah motifnya selesai, dia mau cat, ambil cat. Nah, di sini dia pakai pewarna. Itu sih pewarna dia beragam. Itu boleh, bisa sih pewarna alami boleh, pewarna sintetis boleh. Nah, kalau kalian mau coba di rumah, itu pakai bahan yang alami aja ya, karena sintetis tidak aman digunakan untuk kalian. Takutnya nanti kalian kena muka, kena mata, kena mulut.
Jadi pakai pewarna alami aja. Kalau pewarna alami kan lebih aman. Nah, kalau seperti ini katanya kalau di batik perintangan, kalau dia terkena garis seperti itu, catnya ke motif atau ke tempat garis yang lain, dia tidak nyebar. Jadi pewarnanya itu hanya di situ saja, dia nggak nyebar. Tuh, lihat tuh, ya kan? Dia hanya di situ saja pewarnanya, karena dia digarisin dengan lilin malam tadi. Oke, nah seperti itu dan seterusnya lah, nanti kalian bisa buat gambar warna-warna yang beragam. Jadi seperti itu contohnya. Oke, nah dari kedua pembatik itu kalian mau pilih aja, terserah mau buatnya apa, tapi ini tidak penilaian kok, kalian mau buat boleh, tidak boleh. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat membantu pengetahuan kalian ya. Jangan lupa sebentar lagi kita pas, kalian harus lebih rajin lagi belajar. Oke, thank you ya, Pengyoman Cecien. Semoga kita sehat selalu.